Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis khususnya untuk mahasiswa jurusan Teknik Pengairan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas proses digitasi atau pengenalan digitasi kita gunakan on screen. Digitasi yang dimaksud adalah bagaimana cara kita menyiapkan data spasial. Dalam hal ini adalah data vektor berupa poin, line maupun poligon. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami data spasial berupa data vektor seperti titik, garis maupun poligon beserta atributnya. Sebelum mengenal data spasial, perlu kita jelaskan bahwa di dalam komponen Sistem Informasi Geografis atau SIG saya singkat, ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau kita gunakan PC, personal computer atau laptop atau hardware yang lain. Kemudian komponen yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak ini sangat berkembang pesat di dalam teknologi sistem informasi geografis ini. Dulu contohnya kita kenal ada software AdInfo, kemudian software MapInfo, ada AdViewGIS, kemudian sekarang ada QuantumGIS yang open source ya. Ada juga software ArcMap atau ArcGIS yang juga sering digunakan. Kemudian komponen yang ketiga berupa manajemen atau user, pengguna, yaitu kita yang mengelola beberapa komponen tadi. Yang keempat adalah data informasi geografi berupa data spasial berupa data vektor dan data raster yang ditunjang oleh tabel-tabel atribut yang kita simpan sebagai file data. Ini gambaran dari struktur data GIS, yaitu dunia nyata atau real world ini kita modelkan sebagai fitur tema data spasial vektor ya. Ini ada sungai misalnya. Sungai itu biasanya berupa garis atau polyline, kemudian ada ini tampungan, misalnya tampungan waduk atau luas das, luas daerah arrangement atau catchment area itu berupa poligon. Kemudian yang di bawah ini adalah data grid tema, grid dim. Ini berupa data raster, berupa sel-sel yang menyambung. Ini kalau sungai kira-kira seperti ini, perbedaannya akan jelas. Semua data-data spasial ini harus disupport oleh ketersediaan data atribut, yang mana data atribut ini bisa berupa teks ataupun numerik. Model data GIS sudah saya jelaskan di awal, ada data vektor dan raster. Nanti kita akan lihat beberapa perbedaannya. Data spasial itu sebenarnya bisa diperoleh dari berbagai cara, ada juga foto udara, citra satelit, peta digital lainnya, bahkan mungkin sudah berupa data vektor seperti yang Anda dapatkan dari BIG ya, Badan Informasi Geospasial, atau data yang lain. Namun juga ada kalanya data itu harus kita siapkan sendiri, seperti misalnya data tanah yang sangat spesifik belum pernah ada, Anda perlu di scan misalnya atau didigitasi ya. Jadi ada proses digitasi. Data-data atribut yang menunjang data spasial tadi ya, berupa formulir atau mungkin data-data yang berupa kode alfabet, numerik, angka, yang semuanya ini sangat penting, sangat mempengaruhi kualitas data dan juga ketersediaannya.
Ini perbedaan antara data vektor dan raster. Kalau kita lihat sebuah poin atau titik ini dengan menggunakan grid cell, misalnya sel berukuran 5 meter kali 5 meter ya ini, atau mungkin 25 meter kali 25 meter bisa juga data raster ini. Data line berupa garis ini adalah gabungan dari grid cell, sedangkan poligon merupakan garis yang saling menyambung. Ini kalau di raster dia merupakan zone of cell. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini baik kita lakukan praktikum ya, kita coba menggunakan software Google Earth yang free ya, Anda bisa download di situsnya. Kemudian kita mulai ya, kita buka di Google Earth. Anda bisa buka, kebetulan punya saya sudah dibuka ya, Anda cari mungkin misalnya waduk Selorejo. Waduk Selorejo. Nah, ini sudah tersedia waduk Selorejo. Akan tampak lokasinya ada di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan zona UTM ya, 49 shot, jadi dia berada di lintang selatan dan bujur timur. Jadi di dalam Google Earth ini ada beberapa menu, tambahkan tanda letak, kemudian poligon, ada polyline dan seterusnya. Kemudian juga Anda bisa lihat di sini beberapa fasilitas seperti citra historis, kemudian setting dari koordinat dan seterusnya. Kita langsung saja mencoba membuat data poin ya, data poin berupa titik, misalnya titik pengambilan sampel sedimen. Kita namakan titik 1 misalnya. Kita namakan titik 1. Nah, ini seolah-olah kita naik perahu mengambil sampel sedimen kualitas air, atau sampel kualitas air misalnya, kualitas di tengah-tengah waduk. Kita sudah tahu koordinatnya, kita tahu GPS, kita plot di sini ya. Ini adalah lintang selatan dan ini adalah bujur timur. Kita oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini berupa titik 1. Kemudian kita buat lagi titik 2. Misalnya ada titik 2, ini koordinatnya, ini bisa kita ubah ya. Yang ini udah ubah kita sesuai dengan data yang dipunyai ya. Jadi ini hanya contoh saja, saya geser-geser, sebenarnya ini dari data lapangan. Ini titik ketiga. Titik ketiga ini misalnya saya taruh di sini, ini koordinatnya minus, ini berada pada kutub di selatan ya, minus, kalau plus itu biasanya di utara. Ini kita oke. Nah, kemudian kita coba membuat data poligon. Poligon itu bisa merupakan area genangan waduk. Contohnya kita klik saja poligon ya, di sini muncul poligon tanpa nama. Kita buat saja beberapa titik yang saling menghubungkan. Kita klik pakai mouse yang sebelah kiri ini, kita klik saja. Ini kita buat agak kasar tidak masalah, nanti kita edit lagi vertexnya agak lebih rapat. Jadi semakin teliti pembuatan titik-titik ini juga kualitasnya akan nanti semakin bagus. Nah, ini kita untuk latihan kita coba sederhana mungkin, nanti akan kita edit ya. Kemudian ini misalnya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian style ini bisa kita ubah warnanya ya, garisnya misalnya kita rubah warna merah ya. Asal jangan putih, karena kalau warna putih itu biasanya nanti hasilnya, kalau screen laptop kita warnanya putih, dia akan tidak kelihatan. Kita buat warna merah atau mungkin terserah warna biru atau kuning. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adalah poligon area genangan waduk Selorejo. Ini nanti akan bisa kita edit. Ya, kalau
Kalau kita menghendaki kita bisa edit ya. Kemudian jangan lupa file-file ini kita simpan dulu. Kita simpan misalnya poligon tadi kita kasih nama, lupa gitu, nama area genangan Sidoarjo, misalnya area genangan Sidoarjo, kita oke. Kita simpan, jangan klik kanan. Extensionnya berupa KMZ atau KML, ini pilih salah satu. Kita simpan, jangan lupa foldernya diingat-ingat. Nah, ini sudah ada, kita jemukan juga yang poin titik tadi kita simpan. Kita simpan. Titik 2, titik 3 kita simpan. Oke, kita sudah mempunyai data poin berupa 3 titik. Ini titik pengambilan contoh sampel kualitas air di tengah-tengah waduk, dan data poligon berupa area genangan waduk. Ini sebagai contoh. Lalu kita misalnya bekerja menggunakan tool ArcMap atau ArcGIS, kita sudah asumsinya sudah kita install lebih dahulu, maka kita buka softwarenya, kita buka. Ini adalah, mungkin lebih baik saya ulangi dari awal saja. Ini saya buka ArcMap-nya. Prosesnya sambil menunggu ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Tujuannya adalah data-data yang sudah kita digitasi tadi kita siapkan untuk analisis pada software yang lain, misalnya kita gunakan ArcGIS. Kemudian kita pilih Alt Toolbox. Alt Toolbox di sini ada beberapa fasilitas. Kita pilih Conversion Tool from KML ya, di sini karena ekstensinya KML atau KMZ, ini pilih KML Tool Layer. KML Tool Layer ini kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Misalnya tadi adalah area genangan Sidoarjo ya. Kita pilih foldernya, kita cari. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, nah ini kita coba. Sambil proses bisa kita buka juga. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Titik 1 misalnya, titik 1 nah, titik 1 kita buka lagi KML Tool Layer, titik 2, titik 2, titik 2 nya mungkin ada 2 file tadi ya. Kemudian titik 3 kita buka juga semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat hasil dari tampilan konversi dari Google Earth ke ArcGIS. Ini kita sudah mempunyai data spasialnya di ArcMap ya. Ini kita bisa lihat masing-masing atributnya. Nah, ini atributnya. Caranya adalah kita pilih poin, misalnya salah satu kita lihat poin ini, kita klik kanan, kita lihat open atribut. Atribut ini yang disiapkan ini perlu kita edit, kita mungkin koordinatnya atau barangkali kita kalau luas, misalnya kalau poligon luasnya berapa, bisa kita edit dengan pertemuan berikutnya. Itu kira-kira yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.